Nggak ada jaminan bahwa satu-satunya cara untuk mensolehkan anak itu berarti ke pondok. Tidak ada jaminan. Pondok hanya wasilah. Sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan lainnya hanya wasilah. Dia bukan tujuan. Artinya, coba kalau kita perhatikan, adakah di antara para nabi dan rasul yang di pondok harus jadi soleh di pondok gitu? Mengapa saya highlight ini? Karena banyak di antara kita mengambil shortcut proses. Kita pengen langkah simple. Anak soleh, pondokin. Anak soleh, pondokin. Sehingga mengenyampingkan perkara income di rumah, kesolehan orang tua di rumah. Saya sering kali, saya di pondok 4 tahun, kemudian setahunnya jadi guru, 5 tahun di pondok. Waktu kami mengajar, kami juga sempat jadi pengurus, dan kami sering dapati ada anak-anak yang sulit diatur. Ada yang sudah berkali-kali dihukum tapi nggak kapok-kapok. Kemudian suatu ketika, anak didik kami ini dipanggil sama kiainya, sama ustadz. Iya, sama kiai lah gitu ya, dipanggil. Kemudian ditelepon ayahnya. Ayah disuruh datang, kemudian ditanya. Dan pertanyaannya mengagetkan saya. Bapak kasih makan apa anak ini setiap di rumah sebelum berangkat, sebelum ke sini? Dan Bapak transfer pakai uang apa untuk anak Bapak ke sini? Artinya apa? Pendapatan ayah di rumah yang dikirim bulanan untuk anak di pondok itu mempengaruhi taat atau tidak taatnya anak di pondok. Itu baru pendapatan. Belum masalah bangun siangnya ayah di rumah mempengaruhi bangun siangnya anak. Kalau bangun siang mungkin susah kalau dibangunin. Tapi tidak taat, malasnya dia menghafal, malas dia ikut kegiatan pondok. Pondok bukan mobil yang masuk di car wash gitu ya. Kemudian habis itu langsung bersih gitu. Enggak. Dia bukan seperti itu. Maka pondok hanya wasilah, sekolah hanya wasilah. Sama, sekolah-sekolah hanya wasilah juga. Sekolah sunnah yang paling mahal, yang paling murah sekalipun itu hanyalah wasilah. Dia tools. Intinya adalah bagaimana kita sebagai orang tua menjadi pribadi yang berprestasi dalam hal kebaikan. Karena kebaikan itu akan menular kebaikan. Makanya dahulu para salafus saleh, dahulu Sa'id bin Musayyib rahimallahu taala mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya, inni la azidanna rak'atan fi salati min ajlik." Wahai anakku yang kucintai, sungguh aku menambah jumlah rakaat salat sunnahku agar engkau menjadi soleh. Bayangkan. Jadi salat sunnah ayahnya mempengaruhi kesalehan anaknya. Kita ingat juga bagaimana dahulu Nabi Khidir membangunkan pondasi 2 anak yatim. Fa'ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ada 2 anak yatim yang tinggal di satu rumah yang mau roboh tapi dibangunkan kembali oleh Nabi Khidir. Cukup belum? Dibangun sama siapa? Partnernya Nabi Khidir ketika itu? Nabi Musa. Cukup belum? Sama siapa lagi? Calon Nabi yaitu Yusha bin Nun. Ada di sini yang rumahnya dibangun sama Nabi? Ada? Enggak ada. Bukan 1 nabi, 2 nabi dan calon nabi. Yusha bin Nun. Bayangkan, 2 anak yatim ini ternyata bisa mendapatkan privilege itu disebabkan karena ayahnya saleh. Ayah langsung? Bukan. Ayah ke-7. Berarti kakek ke-7. Ayah, kakek. Itu yang soleh. Dan kesalehan si kakek ini mampu menjadikan si cucu ini terjaga hartanya di bawah kakinya, yaitu di tanah. Di mana rumah tersebut mau rubuh. Kenapa mau dibangun kembali? Karena ada harta di dalam rumah. Para ulama mengatakan bahwa kesalehan kita, wahai ayah, mempengaruhi anak-anak kita hingga 7 turunan.